Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, berada di antara mereka yang bisa mencium bau surga adalah berkah yang tak ternilai harganya. Di sisi lain, mereka yang tidak bisa mencium bau surga sama hancurnya dan seburuk-buruknya nasib. Adapun golongan orang-orang yang tidak dapat mencium bau surga karena Allah tidak mengizinkan untuk dapat mencium bau surga. Terdapat 7 golongan manusia yang tidak diizinkan oleh Allah untuk mencium bau surga. Seperti apakah orang-orang ini? Yang pertama, menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Nasab adalah salah satu hal yang diperhatikan Islam. Mereka yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayahnya juga diancam tidak dapat mencium bau surga. Oleh karena itu, Islam melarang pencocokan nama seseorang dengan nama orang tua angkatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang yang bukan ayahnya sendiri tidak akan mendapatkan bau surga, padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Yang kedua, mencari ilmu agama untuk tujuan dunia. Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu akhirat, yang disebut juga dengan fisabilillah. Namun jika ilmu akhirat dicari untuk tujuan duniawi, orang tersebut terancam tidak bisa mencium bau surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Dan yang ketiga, orang yang sombong. Sebagai orang yang sombong, dia tidak bisa masuk surga, juga tidak bisa mencium bau surga. Memang kesombongannya sangat kecil, tetapi sebesar biji Zahroh. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia dan ketika ia meninggal di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat sombong akan halal baginya mencium bau surga atau melihatnya. Kemudian seorang laki-laki dari suku Quraisy yang bernama Abu Raihana berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, saya benar-benar menyukai keelokan dan mengembarinya hingga pada gantungan sementiku dan juga pada tali sandalku. Rasulullah SAW bersabda, itu tidaklah termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi sombong itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya. Dan yang keempat, perempuan berbusana tetapi telanjang. Kelompok perempuan yang berpakaian tapi telanjang ini sebagai kelompok yang tidak bisa mencium bau surga. Rasulullah SAW bersabda, 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kau membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan, rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan jauh ini dan ini. Dan yang kelima, orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Mewarnai rambut dengan warna hitam telah dianggap sebagai hal biasa, padahal hal tersebut dapat membuat orang yang menyemir rambutnya menjadi hitam tidak bisa mencium bau surga. Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Dan yang keenam, perempuan minta cerai tanpa alasan. Dalam Islam, perceraian adalah hal halal yang paling dibenci Allah. Hal yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan keluarga, baik suami, istri, anak-anak dari bahaya yang lebih besar. Namun jika ada wanita yang meminta cerai tanpa alasan, ancamannya adalah dia tidak bisa mencium bau surga. Rasulullah SAW bersabda, siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Dan yang ketujuh yaitu orang yang membunuh kafir mu'ahad. Islam menghargai kesetiaan dan kedamaian. Islam melindungi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam syariah. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh membunuh orang kafir yang terikat perjanjian atau kafir mu'ahad dengan pemerintah Islam. Jika seorang muslim membunuh kafir mu'ahad, dia beresiko tidak bisa mencium bau surga lagi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga. Nah, itulah 7 orang yang tidak bisa mencium bau surga. Semoga kita dijauhkan dari golongan yang seperti penjelasan di atas. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatinya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.